Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan yang diberikan Allah pada kita semuanya, sehingga di sebagian waktu kita upayakan untuk mengkaji firman-firman-Nya, baik itu mengkaji dari sisi bacaan, dari sisi terjemah lafziyahnya, maupun dari sisi tafsirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan membaca surat Al-Qadr, materi kemarin ya, materi hari Rabu yang lalu, dan setelah itu nanti materi yang baru di surat Al-Alaq atau surat Iqra, surah Iqra, surah Al-Alaq. Baik, kita baca dulu surat Al-Qadr ya. Saya awali dulu membaca, kemudian jenengan mengikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. War-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. War-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Kita lanjut di surat Al-Alaq atau surat Iqra. Surat Al-Alaq atau Iqra ini panjang. Kita bagi dua saja karena ayatnya panjang sampai 19. Karena itu kita mungkin potong separuh-separuh untuk hari ini, separuh hari berikutnya, separuh gitu. Ya bisa saja kita tuntaskan ayat 1 sampai terakhir, tapi cepet-cepetan gitu ya. Kalau cepet-cepetan nanti pemahaman kurang. Di surat Al-Alaq, surat Iqra ini surat yang pertama kali turun, tapi periode yang kedua. Kan kemarin di surat Al-Qadar sudah kita kaji bahwa Al-Quran turun melalui dua periodisasi. Periode yang pertama adalah turun secara satu paket keseluruhan jumlatan wahidatan. Jadi disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, turun periode yang pertama jumlatan wahidatan dari lauhil mahfud ke langit dunia. Berarti 30 juz ini ya. 30 juz. Cuman dulu belum ditentukan juz. Sampai saat turunnya zaman Nabi kan belum ditentukan juz di situ. Kemudian setelah itu periode yang kedua, periodisasi turunnya yang kedua, turun secara berangsur-angsur. Dan turun secara berangsur-angsur ini yang pertama kali turun, menurut para ulama yang paling kuat pendapatnya adalah surat Al-Alaq. Walaupun ada yang berpendapat surat yang pertama turun itu Al-Fatihah. Ada yang berpendapat, tapi para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa pendapat yang pertama kali turun surat Al-Fatihah itu pendapatnya lemah, dan yang kuat adalah surat Al-Alaq. Turun di Gua Hira ya. Ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didekap dengan dekapan yang kuat. Yang pertama suruh membaca Iqra. Jadi dengan kagetnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu hebatnya pelukan itu, dekapan itu ya, sehingga seakan-akan beliau Rasulullah hampir merasakan seakan seperti orang yang mau mati, saking kuatnya. Iqra ya Muhammad ma ana biqari, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Nah, Iqra di sini atau baca di sini kan pemaknaan membaca itu bisa membaca ada teks atau juga membaca yang tanpa teks. Jadi kita membaca mushaf berarti ada teks ya. Itu kalau mushaf. Kita membaca ini mushaf juga ya, betul ya, dia muncul mushaf tetapi alatnya pakai HP bukan kertas gitu ya. Makanya ketika kita munculkan ayat Al-Quran di sini itu mushaf, tetapi bentuknya HP bukan kertas gitu ya. Nah, secara umum mushaf itu yang berbentuk kertas gitu ya. Itu mushaf. Membaca bisa dengan mushaf, bisa juga Iqra membaca dengan tanpa teks. Makanya membaca ketika hafalan berarti tanpa teks. Nah, bagaimana ketika membaca sebagai imam di masjid-masjid itu ada yang pakai ya Quran yang besar, betul ya? Di sini enggak dipakai, kenapa Pak? Enggak, di sini enggak dikasih mushaf yang gede, yang besar dengan pakai meja, kenapa Pak? Loh, karena jamaahnya hafal Quran semua.
Loh iya, wong sudah hafal Quran ngapain ada dikasih mushaf yang gede, nggak perlu. Terutama yang imami kan sudah hafal semua, yang jadi imam. Yang makmumnya juga hafal semua, hafal Al-Fatihah, bahwa semuanya hafal. Jadi yang lebih utama memang tidak melihat mushaf ketika ngimam, yang lebih utama. Tapi kalau misalnya pertanyaannya boleh nggak membaca ngimami dengan membaca pakai mushaf, para ulama ada yang menyatakan nggak boleh, ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, banyak pendapat ya. Ada yang menyatakan boleh, termasuk Tarjih Muhammadiyah pendapatnya boleh membaca pakai mushaf, tapi ada catatan, tetap diutamakan tanpa mushaf karena dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan. Jadi baik itu mushaf yang dipegang maupun mushaf yang di depan. Nah di sini tidak usah pakai dikasih mushaf, karena kalau membaca baik itu ngimami ataupun saat kita tidak ngimami, itu kan perintahnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang sekiranya surat ayat yang mudah bagi kalian. Kalau juz amma kan kita hafal semua Pak ya, juz 30 ya, kan semuanya hafal ya, betul Pak ya. Kak Spirono sing jawab ya. Ya wis minimal separuh dari juz amma kita kan hafal. Jadi yang lebih diutamakan itu tidak melihat Pak, tapi hafalan. Makanya ketika kita hafalnya itu surat Iqra, surat Al-Alaq, ya sudah dibaca Iqra atau Al-Alaq. Hafalnya surat Al-Qari'ah, ya dibaca surat Al-Qari'ah. Hafalnya surat At-Takatsur, ya dibaca surat At-Takatsur. Iqra, bacalah. Dari kata ini kemudian muncul metode membaca Al-Quran namanya Iqra. Betul kan ya? Metode namanya Iqra, metode baca Quran. Terus ada lagi, kalau Iqra itu kan perintah, Iqra itu kan bacalah. Akhirnya muncul metode yang lain namanya qiraati. Apa qiraati? Bacaanku. Kalau Iqra itu kan nyuruh, bacalah, wocon. Kalau qiraati, bacaanku. Ada lagi tilawati, sama, bacaanku. Cuman bedanya kalau Iqra itu membaca yang sifatnya umum. Umum itu bisa Quran, bisa yang lain gitu maksudnya. Itu kalau Iqra. Maka perintah Iqra itu bukan saja baca Quran, tapi baca semua ilmu. Iqra, baca. Semua keilmuan itu Iqra. Tapi kalau tilawati itu bacaanku, tapi khusus Quran. Talayatlu tilawah. Jadi kalau tilawah berarti tidak mungkin yang lain, pasti Quran. Gitu ya. Itu tilawati. Ada tilawati, ada metode itu namanya ummi. Ummi itu apa? Ibu ya, buku. Ada lagi namanya al-barqi. Apa maknanya? Kilat. Maksudnya belajar baca Quran seperti kilat. Set langsung. Ya tidak mungkin bisa. Kalau sekedar bisa ya bisa. Seperti kilat tidak mungkin. Jadi bisanya bisa, sama ada metode membaca kitab kuning pola 24 jam langsung bisa. Percaya jenengan ya. Maca kitab gundul wis kayak ngene iki lho Pak ya.
Guys, mulai dari atas yang merah-merah nih, yang merah-merah. Niki jenengan pelajari 24 jam langsung bisa. Bisa Pak ya? Lha sak baris tok iso. Tapi membaca teks yang lain ya udah bisa. Jadi membaca kitab kuning pola 24 jam itu maksudnya hanya dasar-dasarnya, rumus-rumus yang dikasihkan, rumus-rumus. Ya nggak sampai pada pemahaman. Pokoknya kalau ada harfu jarrin berarti dikasih harokat majrur kayak gitu nih. Nah, ketika dia posisinya maf'ul bih maka dia mansub. Ketika dia posisi jadi mubtada maka dia marfu kayak gitu-gitu aja. Itu hanya sekedar rumus-rumus yang disampaikan. Pola 24 jam baca kitab kuning. Iqra, bacalah. Iqra. Nah, tapi yang dipakai nama di surat ini adalah al-alaq. Al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita kaji secara bacaan dulu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca dulu, kemudian kita kaji secara bacaan dan kita terjemahkan. Mungkin terjemahannya separuh saja, atau ayat yang turun, yang pertama kali turun ayat 1 sampai ayat 5. Kan sampai ayat 5 saja nih. 1 sampai ayat 5. Ini yang nanti kita mungkin terjemahkan ya. Sekarang kita baca dulu dari sisi tahsinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita perhatikan ketika mempraktekkan qaf yang sukun di sini dengan qaf yang dibaca sukun di sini berbeda. Kenapa? Kalau yang di sini dia masuk qalqalah sughra atau shaghirah. Kalau sini dia kubro atau kabirah, tapi kubro yang syadidah, bukan yang asyad. Artinya kalau ini pantulannya itu kuat, kalau ini ringan. Karena ringan, iqra, hampir ko. Ini iqra, 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 hampir ko. Ini itu kalau qaf. Dan harus dalam posisi qaf itu makhrajnya hampir tenggorokan, tapi hampir tidak boleh ditenggorokan. Iqa, iqa, bukan iqa, iqa. Kalau iqa itu namanya orang kelelekan ri. Jadi nggak sampai iqa, nggak sampai ini. Tapi di atasnya tenggorokan masih posisinya, terus muntuk hampir tenggorokan. Iqa, iqra. Iqra bismi. Bismi, hati-hati, huruf sukun itu seringkali kadang kita tidak teliti dalam prakteknya. Termasuk huruf sukun yang saya maksudkan sin sukun. Bismi itu seringkali dibaca bismirab. Bismirab. Nah, hati-hati nih. Bismillah. Nah, enggak boleh. Tidak boleh. Bismil, enggak boleh bismil. Kadang yang baca tidak terasa, Niki maksud saya itu masyarakat umum ya, kadang-kadang membaca sin sukun tidak terasa, kadangnya bismil. Kalau yang jamaah sini tidak mungkin terjadi. Jadi bukan bismil,
bismi. Nanti huruf yang lain juga hati-hati. Huruf-huruf sukun itu ya. Itu kadang-kadang nggak terasa. Tapi dibaca dengan memantul yang bukan semestinya memantul. Nah, buat contoh nih, ketika kita membaca dot sukun juga sama ya. Dot sukun, ghain sukun ngoten nggih. Niku kadang-kadang tidak terasa. Ghairil maghdubi kadang nggak terasa. Ini maksud saya, orang-orang di luar sana itu kadang-kadang begitu ya. Kalau di sini tidak mungkin. Ghairil niku hati-hati kan maksudnya. Huruf-huruf sukun hati-hati, kalau bukan huruf qalqalah jangan dipantulkan. Ghairil maghdubi hati-hati. Baik, coba kita baca bareng saja maghdubi karena ini kan surat Al-Fatihah. Ghairil bukan ghairil maghdubi. Sekarang 2 3 ghairil maghdubi. Ini sampai 3 kali. Maghdubi saja. Saya maghdubi. Saya menekankan di ghain sukun ya. Ghairil maghdubi. Monggo sekarang. Ghairil maghdubi. 1 kali lagi. Harus 3 kali. Ghairil maghdubi. Sekarang. Ghairil maghdubi. Carane biar kita itu tidak memantulkan ghain sukun, cara untuk memastikan jenengan baca terus direkam di HP-nya masing-masing, terus diklik masih nyantol napa mboten. Jadi jenengan rekam. Kemarin saya juga begitu pas ngisi di Al-Ibro. Hari apa kemarin itu? Rabu, Selasa, Senin itu saya diminta ngisi dia Al-Ibro, guru-guru semua unit, guru-guru Qurannya, guru yang mulai TPQ, guru TK, guru playgroup, guru sampai SD SMP ya, guru SD, guru SMP, guru Qurannya ada sekitar 60 orang. Tuh saya minta membaca, kemudian saya rekam. Karena saya rekam, terus saya sampaikan, ketika menyampaikan materi, mereka tidak bisa mengelak. Ini loh buktinya tadi. Jadi kalau jenengan misalnya pengen memastikan apakah ghain sukun ketika dibaca, ghain sukun mau itu masih ada nyantol kenapa mboten, jenengan rekam klik. Nah setelah itu di setel masih napa mboten untuk memastikan. Kenapa? Karena rawan ghain sukun itu rawan ghairil maghdubi. Jangan ghairil maghdubi. Sekarang 2 3 ghairil maghdubi. Nanti jenengan tinggal merekam saja, terus disetel. Terus huruf yang lain yang sukun juga sering, selain sin sukun bismillah, bismirab. Nah nanti ketika membaca juga soalnya itu dot sukun juga sering pokoknya di dot sukun juga sering mantul, maksudnya sering mantul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang 2 3 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal hati-hati yang dengung-dengung ya. Makanya saya ambilkan mushaf yang ada warna. Yang tadi kersane kita membacanya teliti, ya. Tidak terjadi kesalahan dengung. Jadi ini kadang-kadang tidak dibaca dengung. Khalaqal insana berarti kurang lama deh. Khalaqal insana min 'alaq. Sarang 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sarang. Iqra wa rabbukal akram. Hati-hati kaf sukun. Seperti sukun-sukun yang lain tadi. Termasuk kaf sukun. Kadang itu dibaca wa rabbukal dibaca akram, boten nangsal ak. Hanya sekedar lepasnya nafas tapi tetap pada makhraj kaf. Ak nggih. Mboten nangsal akram, mboten nangsal. Kalau misalnya bacaan kaf sukun apa yang lain? Kaf maksudnya, bukan qaf, kaf. Allahu Akbar nggih. Azan Allahu lepasnya nafas saja. Jangan Allahu akbar, bukan akbar. Tapi kalau sekiranya jenengan kesulitan ada wis gak ate gitu nih. Ya sudah akbar ngoten mawon. Gak usah merepotkan. Wis dicoba saya dirungi saya akbar gitu aja. Gak usah nanti kalau malah ada keseleo pantulan akbar masih mending Allahu akbar. Walah malah digawe-gawe lebay jadi. Jadi bukan aja kalian ya, soalnya kadang-kadang azan itu kan ada kaf sukun gitu ya, kadang-kadang dibaca akbar bukan sampai pantulan ke ya. Tidak sampai pantulan ke akbar berangsa. Lek gak iso mending gitu aja. Akbar bagi yang kesulitan. Tapi bagi yang bisa ya diupayakan akbar. Sekedar nafas di situ ya. Saya ulangi lagi, yang lepas itu nafas. Jadi nafasnya saja, bukan bunyi ke. Bukan bunyi ke. Makanya kalau jenengan pengen memastikan apakah sudah ada atau dipantulkan ke, jenengan pas adzan direkam di depannya, terus disetel dewi, jadi diwoco-woco dewi, dirungok-rungokno dewi. Coba nanti dilihat apakah atau ake. Nah, ngoten nggih. Nggih, monggo. Alif ketemu kaf sukun sama dengan alif ketemu qaf sukun itu bacaannya seperti apa? Oh, nggih. Kan agak sulit juga itu. Nggih. Enggak sulit sebetulnya, Pak ya, gampang. Seperti apa? Jadi gini. Kalau qaf sukun nggih laras memang belajar, makanya belajar membaca Quran yang tartil itu yang lebih baik itu waktu umur TK. Umur TK. Maksudnya gini loh, umur TK ketika salah dilokno itu lho menengah. Karo lek wis tuwa salah dilokno ngamuk. Motong. Jadi ngeten. Tapi enggak ada kata terlambat.
Saya punya binaan majelis taklim itu kathah nggih. Misalnya hari napa nggih? Rebu ngene. Rebu hari ini bacaan separuh waktu. Setelah itu nanti Bulughul Maram separuh waktu. Atau separuh waktu untuk bacaan, separuh waktu untuk tarjim gitu ya. Itu pesertanya juga banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Banyak yang sudah sepuh-sepuh. Ketika mereka awal-awal membaca, satu di samping kurang lancar, itu pengucapan makhraj juga terjadi kesulitan, Pak. Jadi kesulitan, tapi lama-lama ya udah, dilatih terus ya udah. Termasuk membedakan qaf sukun dengan kaf sukun. Itu sebetulnya tipis bedanya. Kenapa? Karena perbedaannya qaf dengan kaf itu hanya kalau qaf itu hampir tenggorokan, kalau kaf agak keluar sedikit, mau. Tipis saja nih. Secara makhraj itu berdekatan namanya. Qaf dengan kaf itu berdekatan. Tonggone katanya. Jadi kalau misalnya ini bawah ini tenggorokan, sebelah sini tenggorokan, ini qaf keluar sedikit, di sini kaf. Ini qaf, di sini keluar dikit kaf. Tonggone. Makanya berbeda dia secara tempat keluar atau alat ucap. Yang kedua, secara sifat. Yang membedakan itu secara sifat. Kalau secara tempat keluarnya hanya tipis selisihnya, makhrajnya istilahnya. Tapi kalau secara sifat niki yang membedakan. Kalau qaf itu harus dibaca tebal, kalau kaf harus dibaca tipis. Itu sifat. Jadi selain perbedaan di makhraj tempat keluar, juga perbedaan di sifat. Kalau qaf koyok-koyok maca abot hurufe katanya. Iqo, hampir dia tebal. Tapi kalau kaf tipis, ringan, katanya. Jadi kaf ringan, qaf tebal. Kaf itu harus ringan, Kalau qaf iqo. Nah, itu dia tebal, berat, dibaca dengan berat. Itu bedanya. Pokoknya jenengan ingat menawi pas maos qaf berarti kudu ditebalkan. Kalau kaf kedah dipun ringankan. Ringan-ringan saja. Kalau qaf iqo tebal. Ngoten niku bedanya. Satu beda secara makhraj, yang kedua beda secara karakter huruf atau sifat. Iqra wa rabbukal akram. Sarang 2 3. Iqra wa rabbukal akram. Jangan akram, hati-hati. Nanti jadinya memantul. Akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sarang 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Sarang kalla innal insana la yatgha. Hati-hati, kadang-kadang baca ayat niki kadang kalla innal insana la yatgha. Kalau ada imam yang begitu jenengan apakan imamnya? Ya sinjarno ae. Kadang sering ngoten. Kalla innal insana la yatgha. Padahal dengungnya ada 2. Panjangnya sini lebih
dari 2 harokat, yaitu dibaca 4, walaupun yang ini boleh 2 ya. Jadi yang paling ringan itu 2. Kalla innal insana la yatgha, boleh. Jadi la boleh ambil 2. Tapi yang lebih sempurna 4. Okay. Kalla innal insana la yatgha. Sekarang 2, 3. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekarang ar-ra'ahu istaghna. Jadi hati-hati, pertama ar-ra'a, setelah itu ada hus. Hus niku carane ngeten. Baca hus. Kalau kita pengen menyempurnakan bacaan, jangan hus mencucu terus. Saya ulangi, jangan dibaca hus, mulutnya itu mencucu terus. Kalau mulutnya mencucu terus, berarti ketularan Bang Toyib, tidak pulang-pulang, maju terus. Buat tenang maju terus. Caranya menyempurnakan harokat. Hu di sini kan dhammah. Dhammah itu dhammus syafatain, mencucu, harus mencucu, sempurna hu. Begitu membaca sin sukun as, jangan us, jangan, tapi as. Nah gitu ya. Sin sukun itu maknanya netral. Dhammah maknanya mencucu, ngoten nggih. Sukun maknanya netral. Coro kok terus neleng sepeda motor 0. Kalau siji maju ya. Lek di 0 kan dia netral gitu ya, netral. As berarti hus. Jangan Allah hus gitu terus. Biar tidak ketularan Bang Toyib, gak mulai mencucu terus, gak balik-balik. Jadi hus nih, sama dengan kita membaca nih loh, ihdinas siratal mustaqim. Dan memiliki imamnya biasanya napa mus mencucu ketularan Bang Toyib. Yes. Saya nggak ngarani ben rumangsa dhewe ngoten. Nggih, hus carane ngoten. Pertanyaan berikutnya, apakah merusak? Makna enggak sampai merusak. Jadi kalau mus dibaca mus, nah itu enggak sampai merusak mana ketika sinnya itu tetap dibaca mus, dibaca tipis. Tapi rata-rata kalau dibaca mu mencucu terus, sinnya juga dibaca mencucu jadi short. Nah itu hati-hati. Rata-rata kalau dibaca ihdinas siratal mustaqim jadi short. Short bukan sin. Sin itu tipis. Short dia lebih tebal. Mustaqim jadi short. Padahal mestinya tipis. Mustaqim. Dan penjelasan seperti ini jarang sampai ada penjelasan seperti ini. Kenapa? Rata-rata orang tidak jeli. Jangan ngaji waktu SD, umur SMP dulu, apa sampai penjelasan seperti ini. Ada Bang Toyib bareng? Nggak ada ya. Nggak ada penjelasan Bang Toyib itu. Yang ada penjelasan Bang Toyib itu di sini. Jadi hati-hati. Jadi memang kalau membaca mus berusaha ditipiskan sinnya nggak sampai merubah makna, tapi rata-rata kalau dibaca mus itu sampai short. Kalau sin dibaca short maknanya sudah berubah. Makanya membaca Quran itu kelihatannya sepele, tapi hati-hati kalau sampai merubah makna.
Tapi kalau misalnya yang kayak sin sukun ketemu, nun sukun ketemu sin, terus nun tasdid tidak dibaca dengung kayak gini. Terus arro'a, mestinya arro'a dibaca arro'a, agak dilamakan. Itu nggak sampai berubah mana, Pak? Nggak sampai. Arro'a nggak sampai berubah mana. Saya nggak dilamakan sedikit itu nggak sampai berubah mana. Terus hustauna, gitu. Kan kelebihan panjangnya ya. Itu nggak sampai berubah makna, tapi tetap salah dalam bacaan Quran, karena masing-masing hukum panjang itu ada ukuran berapa panjang. Ar-ra'ahustawna, tahu, jadi tetap ta, tidak boleh tau, nah tidak boleh to, ta, tahu, nah ar-ra'ahustawna, saran 2, 3, ar-ra'ahustawna, hati-hati fokus di sin sukun netral sama ghain sukun tidak mantul. Ar-ra'ahustawna, sarang ar-ra'ahustawna. Inna ila rabbika ruj'a, sarang inna ila rabbika ruj'a. Inna berarti dengung ya. Ara'aital ladzi yanha, sarang ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, sarang abdan idza shalla. Pokoknya saya bacanya yang di akhir-akhir saya praktekkan 2-2, jangan jenengan lebihkan. Sholla, la, 2-2 saja, tapi terlalu panjang. Ara'aita in kana 'alal huda, sarang ara'aita in kana 'alal huda, tetap 2. Ini kan ada layar. Ini difungsikan ketika membacanya disambung dengan ayat berikutnya. Kalau berhenti dianggap tidak ada. Jadi 2 harokat. Au amara bittaqwa, sarang au amara bittaqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi baca in hampir NG, hampir. Jadi tidak boleh langsung seperti NG, tapi hampir. Nopo bedane kalau dibaca NG persis NG gitu. Ara'aita in kan gitu ya. Itu NG. Ini tidak sampai NG tapi hampir. Jadi kalau kita misalnya ngajari anak-anak gitu, itu untuk memudahkan, ayo diucapkan suara NG, in, itu sudah mendekati, tapi belum betul loh Pak, baru mendekati. Nah, yang betul tidak sampai enggak, tapi kana, hampir ya, hampir. Bedanya kalau in itu getaran di janur hidung berlebihan. Jadi kalau dibaca NG murni ya, in
itu kan berarti getarannya kuat. Padahal ini nggak boleh terlalu kuat. Ada getaran tapi tidak kuat. Beda dengan inna. Kalau ini memang harus kuat getarannya. Getaran di jalur hidungnya kuat di pangkal hidung gitu ya. Kalau ini kana ini nanti banyak ya. Ini juga tapi kalau jenengan misalnya kesulitan ya NG nggak apa-apa. Loh, kalau kesulitan, maksud mau dipaksakan gimana? Apalagi belajar di waktu sepuh gitu ya. Loh, maksud mau dipaksakan. Jadi nyambung, kadang menyesuaikan ada kesulitan. Kalau saya gitu Pak ya. Kalau saya lihat misalnya orangnya sudah sepuh, wis di bulan baleni isek gak nepak nayo sak karepe. Enggak maksud sak karepe mendekati boleh. Karena kita sudah nyampaikan berkali-kali tapi kok agak kesulitan. Ya, kesulitannya karena faktor faktor umur, enggak boleh dipaksakan. Pokoknya yang penting sudah mendekati sudah betul, ngoten mawon. Sudah mendekati. Karena kita ini kalau misalnya bacaan pengen betul-betul presisi ya enggak bisa, Pak. Satu, kita ini lidahnya bukan lidah orang A. Nggih. Kayak gak ono ngarep blas ning kene. Enggak, betul. Jadi secara lahja kita persis orang Arab nggak bisa, Pak. Walaupun kadang-kadang di rodot di memper-memper alhamdulillahirabbil alamin itu jadi bindeng kabeh ini. Jadi niru atau di memper-memper tapi jadi bindeng kabeh akhirnya. Tetap nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau lahjah itu ya yang punya dialek mereka, yang punya bahasa mereka. Mau presisi betul tidak bisa. Ya kita mendekati sesuai dengan teori gitu, Pak. Sesuai dengan teori. Sudah masuk waktu nih? Sudah. Oh, oke. Gak apa-apa, separuh saja dulu, tidak apa-apa. Separuh kan waktunya masih panjang untuk berikutnya. Rabu berikutnya kita nanti lanjut plus kita mungkin separuh-separuh saja Pak. Separuh ini kan sudah kita baca. Besok kita pahami perkata dan kita pahami tafsirnya separuh saja dulu. Selesai, terus baru berikutnya lagi separuh yang ayat mungkin 11 sampai terakhir. Aku tadi sampai sini ya. Sampai sini ke 13. Mungkin besok kita ulang sampai sini sampai akhir. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda pada setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan makhraj, kemudian hukum-hukum panjang pendek, hukum-hukum dengung dan lain-lainnya ketika kita belajar Allah mudahkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.